Record. Selamat datang di Kalosa Gadget. Bersama saya Riko, kali ini kita akan mereview sebuah produk dengan sejujur-jujurnya dan kita tidak di-endorse sama sekali oleh brand manapun. Di video kita sebelumnya, kita sudah membahas mengenai laptop murah yaitu Bravo 15 yang bisa dikatakan secara performance cukup meyakinkan. Dan di video kita kali ini kita juga membahas sebuah laptop yang bisa dikatakan cukup miring harganya dan menggunakan RTX 3050, dan laptop ini cukup banyak kalian tanyakan di kolom komentar. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan videonya, seperti biasa mengingatkan bahwa video kita akan selalu tampil di hari Kamis dan hari Minggu di jam 12 siang. Serta jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dan informasi terbaru dari kita. Dan sudah penasaran laptopnya apa? Ini dia. Ini adalah MSI Katana GF66 yang menggunakan Intel Core i5 dengan SKU baru 11400H dengan 6 core 12 thread. Jadi ini berbeda seperti i7 11370H yang 4 core 8 thread. Dan ini menggunakan TDP 45 Watt sama persis 10 nanometer Superfin untuk fabrikasinya, dan untuk codename-nya di Tiger Lake. Clock speed-nya sendiri di base 2,2 hingga 4,5 GHz. Untuk RAM yang digunakan 8GB DDR4 dengan speed 3200, storage 512 GB, dan laptop ini ditenagai oleh GPU RTX 3050 dengan TDP di 60 Watt, 4GB DDR6 dan 128 bit. Dan MSI membandrol laptopnya di harga 14.499.000 sama persis seperti MSI Bravo 15, include garansi 2 tahun dan pastinya tanpa Office Home Student 2019. Untuk bahan yang digunakan ini masih sama persis seperti Bravo 15, menggunakan keseluruhannya plastik polikarbonat, dan finishingnya juga sama. Jadi saat posisi tangan kita menyentuh di bagian finishingnya, ini agak menempel untuk sidik jari, jadi tidak terlalu enak dilihat. Dan secara desain mirip, tapi agak perbedaannya di bagian punggung layarnya. Dia tidak menggunakan aksen sama sekali, ini lebih clean dan lebih polos, tapi tetap untuk pemilihan warnanya ini terkesan warna yang mati, tidak ada warna yang lain. Bahkan seperti Bravo 15, dia terdapat warna titik merah di bagian mata Thunderbird-nya yang ini tidak sama sekali. Untuk dimensi yang digunakan di 36x26 dan ketebalannya di 2,5 cm, dan bobotnya juga sama persis di 2,35 kg. Dan untuk layarnya sendiri dia menggunakan 15,6 inch dengan frameless pastinya, dengan 144 Hz untuk refresh rate-nya. Tapi sayang, dengan laptop harga 14 juta kita tidak bisa mengandalkan kualitas color gamutnya. Dia di 45% NTSC atau setara dengan 62,8% sRGB. Setidaknya dia menggunakan IPS level sehingga sudut pandangnya juga cukup baik. Di bagian atas terdapat webcam dengan resolusi 720p 0,9 megapiksel yang memiliki kualitas sangat baik mengingat harganya yang di 14 jutaan. Serta di bagian atas memiliki frame yang cukup tebal. Di bagian kanan kiri dibuat tipis sama seperti Bravo 15, dan di bagian bawah di tengah terdapat logo MSI dengan model terbaru. Turun ke bagian pampresnya ini sama persis seperti Bravo 15. Saya tidak terlalu suka grill di bagian atas yang kesannya nanggung. Keyboardnya pun sama persis dengan number pad di sebelah kanan, dan feel-nya bukan yang terbaik jika dibandingkan dengan laptop gaming lain, tapi ini cukup enak. Untuk touchpad-nya sendiri dia lebih center terhadap spasi, dan dia sudah mendukung Windows Precision Driver. Dan nilai minusnya dengan finishing seperti ini, cap jari kalian cukup menempel di bodinya. Sekarang kita akan beralih ke bagian portnya. Di sebelah kanan MSI menyertakan LAN port, HDMI, satu buah port USB Type-C 3.2 generasi yang pertama, satu buah port lagi USB Type-A 3.2 generasi yang pertama, dan combo jack audio. Di bagian kiri terdapat dua port USB Type-A, satu portnya USB Type-A 3.2 generasi yang pertama dan satunya lagi 2.0, serta terdapat DC-in di bagian kiri. MSI selalu menyertakan MSI Center yang dapat kalian gunakan untuk memaksimalkan software kalian, entah itu konten kreator atau game, dan pengaturan performance, serta Nahimic Sound untuk memaksimalkan kualitas suaranya yang secara internal audio ini tidak terlalu baik jujur saja, dan at least itu dapat membantu sedikit apalagi pada saat kalian menggunakan headset. Dan
Wi-Fi-nya sudah menggunakan Wi-Fi 6 atau Wi-Fi AX dan dipadukan dengan Bluetooth 5.2. Oke, sekarang kita akan langsung tes performance-nya bagaimana Intel Core i5 baru ini dengan RTX 3050. Pengujian pertama di SSD-nya kita mendapatkan skor di 1684 untuk read-nya dan 981 untuk write-nya. Speed ini sedikit sama atau mirip seperti Bravo 15. Lanjut ke pengujian renderingnya, Adobe Premiere Pro 2020, video durasi 1 menit, 4K, cut to cut, dan tanpa efek serta single layer, laptop ini menyelesaikan dalam waktu 37 detik saja. Ini masih sedikit kalah jika dibandingkan dengan MSI Bravo. Lanjut ke Blender 3D Modeling BMW untuk CPU render di 4 menit 48 detik, dan ini sekali lagi lebih oke MSI Bravo, tapi untuk GPU rendernya ini jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan RX 550 dengan 1 menit 20 detik. Masalah GPU render, kuda dari Nvidia masih lebih oke. Lanjut ke pengujian sintetisnya di R15 dan R20. Untuk R15 kita mendapatkan skor di 1487 CB dan skor ini naik sangat signifikan jika dibandingkan dengan Intel Core i7 11370 yang menggunakan 4 core 8 thread. Lanjut di R20 single core performance jika dibandingkan dengan Intel Core i7 generasi ke-11, ini juga lebih baik di 559 dan multicore-nya di 3691, dan kita looping 10 kali untuk kita tes konsistensinya. Dan terbukti Intel generasi ke-11 di semua lininya memiliki performance yang sangat konsisten, dan rata-rata pada pengujian 10 kita mendapatkan skor di 3639. Dari beberapa percobaan di atas, dapat kita simpulkan bahwa Intel Core i5 11400H ini sedikit lebih unggul jika dibandingkan dengan Intel Core i7 di 11370H jika kalian mengikuti video-video kita sebelumnya. Tapi jika dibandingkan dengan Ryzen 7 5800H di Bravo 15, untuk prosesornya tetap lebih kenceng atau terlihat jelas performance-nya lebih tinggi Bravo 15. Dan kita tes untuk CPU dan GPU-nya sekaligus menggunakan 3D Mark pada TempSpy. Kita mendapatkan skor di 4731 di 3D Mark Fire Rack di 11.054 poin dan suhunya maksimal di 93 derajat Celcius. Dan skor ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan Bravo 15, dan pada pengujian stress test-nya agak disayangkan laptop ini tidak lolos uji stress test dengan skor yang sangat tipis di 96,4%. Dan berikut adalah grafik Fire Rack dari tipe-tipe laptop yang sudah pernah kita review jika dibandingkan dengan MSI Katana ini. Untuk real gamingnya RTX 3050, ini dia. Untuk game yang pertama, seperti biasa kita menggunakan Dota 2 dengan setting resolusi Full HD, rata kanan serta full render. Secara FPS lebih baik jika dibandingkan dengan Bravo 15 yang kita coba kemarin, dan rata-rata kita mendapatkan di 120 frame per second. Untuk game yang kedua, CSGO, setting resolusi Full HD, dan grafik kita buat very high, kita masih mendapatkan di sekitar 140 hingga 160 frame per second. Genshin Impact dengan setting resolusi Full HD dan grafik kita buat high, tidak ada masalah sama sekali, dan kita mendapatkan FPS maksimal di 60 frame per second. Valorant dengan setting resolusi Full HD dan grafik kita buat rata kanan, kita mendapatkan di 120 frame per second lebih. Mantap. NFS Hit dengan setting resolusi Full HD dan grafik kita buat medium sama seperti Bravo 15, kita rata-rata di sekitar 70 frame per second dan maksimal di sekitar 80 frame per second.
GTA 5 Full HD, tekstur kita buat very high dan grafik kita buat ultra. Kita rata-rata di sekitar 105 hingga 120 frame per second. Far Cry 5 dengan setting resolusi Full HD dan grafik kita buat ultra, kita rata-rata di sekitar 70 hingga 75 frame per second dan paling tinggi kita bisa mencapai di 80 frame per second. Untuk setting low, kita mendapatkan rata-rata di sekitar 80 hingga 85 frame per second dan paling tinggi kita bisa mencapai di sekitar 101 frame per second. Berikut adalah hardware dari MSI Katana GF66. Terdapat 4 buah heat pipe, 2 fan, dan 3 buah exhaust. Di tengah-tengah terdapat slot RAM yang dapat kalian tambah sesuai dengan kebutuhan kalian. Untuk SSD-nya, 1 slot saja di posisi M2, dan jika kalian mau upgrade, kalian harus lepas 512 dan pasang yang lebih besar. Di bagian pojok kiri bawah terdapat ekspansi storage kalian dalam bentuk hard disk 2,5 inch atau SSD 2,5 inch. Untuk kapasitas baterainya di 4700 mAh dengan 53,5 Wh. Pada pengujian baterainya di PC Mark 10 Modern Office, laptop ini mendapatkan waktu di 4 jam 5 menit. Waktu ini cukup tereduksi sangat banyak jika kalian pakai untuk kegiatan kantoran, terkoneksi dengan WiFi. Lalu brightness kita buat 50%, dengan backlit kita buat on. Laptop ini hanya bertahan kurang lebih sekitar 2 jam 15 menit. Dan pada saat kalian pakai bermain game, laptop ini hanya bertahan 1 jam saja. Jadi laptop ini sebenarnya lebih unggul jika dibandingkan dengan Bravo 15 dalam sisi GPU-nya. Setidaknya Intel sudah melakukan perubahan yang cukup signifikan, yang cukup baik jika dibandingkan dengan waktu keluar pertama Intel generasi ke-11 11370H. Jadi saya rasa kesimpulannya, untuk desain kita berikan skor 7,5, untuk fiturnya kita berikan skor 8, dan performance jika dilihat dari harga kita berikan skor 8. Thank you banget udah nonton video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga follow sosial media kita yang linknya saya letakkan di kolom deskripsi. Saya Rico, see you on the next video.